Panji Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman pencinta dan sahabat RPI dimanapun Anda berada ya. Kali ini saya ada di pesisir pantai teman-teman ya. Di sore hari ini pemandangannya sangat indah ya. Sangat indah sekali teman-teman ya. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin memberitahukan bahwasanya kita hidup ini tak lepas dari pasang surut kehidupan ya. Baik itu suka dan duka ya kan, siang dan malam itu pasti ada. Kalau para sahabat mengetahui tentang hal itu ya, kalau mengetahui tentang hal itu pasti tidak mungkin ada rasa dalam hati itu untuk membodohi publik ya. Yang disebut membodohi publik itu adalah membuat permainan yang menyesatkan umat ya, yang menyesatkan umat, membuat permainan yang menyesatkan umat dengan cara settingan ya. Kenapa saya membawa Anda sekalian ke pesisir, ke pantai ya? Karena tujuan kami membawa Anda ke pantai adalah memberitahukan bahwasanya ilmu Allah itu luas saudaraku ya. Jadi kita nggak boleh bermain-main dengan ilmu Allah. Yang disebut bermain-main adalah mempermainkan ayat-ayat Allah ya, mempermainkan Quran, mempermainkan sholawat, mempermainkan apapun juga yang berkaitan dengan agama dan kepercayaan kita sebagai umat Muhammad. Dan ini khusus bagi yang beragama Islam atau Muslim ya saudaraku ya. Allah telah berfirman, ilmu Allah itu wow, luar biasa saudaraku. Jangan mempermainkan Allah ya, jangan mempermainkan ayat-ayat Allah. Andai kata dedaunan di seluruh dunia kau jadikan kertas untuk menulis, dan pohon-pohon kau jadikan pena untuk menulis, dan lautan kau jadikan tinta untuk menulis, maka tidak mungkin mampu dan sanggup engkau menulis ilmu Allah, menulis ilmu Allah. Jadi intinya, bagi Anda yang berakal sehat dan waras, mari kita kembali ke jalan yang benar ya, terutama bagi para pelaku dobol, pelaku penipuan, termasuk botak Bustomi ya. Dia itu manusia tapi tak punya malu. Dia itu berkuasa dengan dunianya. Kalau merasa keturunan para wali, merasa keturunan orang-orang soleh, merasa keturunan dari seorang wali, tidak mungkinlah anak cucu seorang wali melakukan penipuan, melakukan pembodohan publik ya, melakukan perbuatan yang lebay, yang norak, yang narsis, yang menyebalkan, yang memuakkan. Sekarang tidak perlu kita itu mengandalkan memamerkan atribut, pangkat, jabatan apapun juga, karena yang kami nilai adalah akhlaknya, oknumnya, manusianya, pribadinya, jiwanya, bukan pangkat, jabatan atau apapun juga. Apalagi cuma nama besar yang hanya di YouTube, nama besar yang sebentar lagi akan tenggelam, sebentar lagi akan tenggelam saudaraku ya. Kenapa saya bilang sebentar lagi akan tenggelam? Karena nama-nama itu tidak akan mungkin bertahan sampai 100 tahun. Karena bila sudah ajal menjemput, maut menjemput, sakaratul maut sudah tiba di ambang pintu di depan matanya, maka sirna juga namanya untuk selamanya. Beda dengan para wali, beda dengan para ulama, beda dengan orang-orang soleh. Sampai kapanpun juga mereka tetap akan abadi, tetap akan dikenal dan dikenang sepanjang masa. Bukan dikenal, bukan dikenang karena kebodohan, kebobrokan, kedobolan, penipunya, noraknya, sombongnya, dan sebagainya. Tapi beliau dikenal karena keimanannya, kesuhutannya, ya, bukan kehebatan yang dibuat-buat
bukan kehebatan dengan berperang dengan dukun santet settingan, santet-santetan, ya semua setting-settingan, dukun-dukunan untuk mengejar subscribe saja. Itu pembodohan publik namanya, saudaraku. Cobalah Anda sekalian lihat, saksikan di channelnya si botak itu. Bagi yang berpikiran waras, pasti diam dan tertawa tanpa harus menampakkan diri. Tapi bagi yang goblok dan tolol serta dungu, pasti mendoakan semoga Allah mengizinkan, semoga Allah melindungi, semoga Allah memberikan keselamatan dalam berperang menumpas dukun ini dan itu. Pret. Sama juga dengan si Panjang Jiwo. Siapa itu? Panjang Jiwo. Ya, pelernya itu panjang itu. Siapa itu namanya? Sambung Roso. Ki Sambung Roso ya. Sambung ayam. Waduh, namanya Sambung Roso. Dia nyambung terus, dobolnya nyambung, saudaraku ya. Dobolnya yang nyambung. Coba berkaca wajahnya mereka itu, wajah-wajah kalian tuh para doboler tuh berkaca di lautan itu loh. Malu nggak ya? Nggak mungkin malu karena udah hatinya tertutup. Ya, otaknya udah buntu. Ya, isi tai semua, isi pembodohan, pendobolan semua gitu loh. Jadi yang ada dalam otaknya itu menipu, saudaraku ya. Menipu. Jadi tidak ada kata real, kata asli. Ya seperti Sambung Roso itu, sambung ayam ya. Makhluk-makhluk seperti itulah, saudaraku, yang sudah membodohi publik, membodohi Anda semua ya. Bagi yang pembela, bagi pembelanya ya, bagi pembelanya, pengikutnya, umatnya pasti mengatakan, menuduh kita iri, sentimen, sirik dan sebagainya ya, saudara. Padahal tidak sama sekali, kami tidak pernah merasa iri, dengki, sirik dan sebagainya. Cuman kami tidak suka melihat manusia yang overdosis ya, manusia bajang yang overdosis. Sudah suaranya fals ya, kalau sholawatan sudah fals. Beda dengan botak Bustami, dia berilmu tapi tidak bermanfaat ilmunya ya. Ada yang tidak berilmu tapi sok-sok gaul, sok-sok berilmu, sok-sok full ya, sok-sok pede ya, tapi nggak berilmu, kosong tapi dia pede, saudaraku. Nah, jadi ya begitulah manusia. Ada yang bodoh nggak merasa bodoh, ada yang kosong ilmu merasa penuh ya, merasa jangkep, sudah merasa full, merasa lengkap ya, padahal kosong sama sekali. Ya, itulah seperti Sambung Roso ya, sambung ayam ya. Nggak ada ceritanya barang-barang menarik barang gaib. Kalau bisa nih langsung ke pesisir ya, langsung ke laut ya. Coba tarik barang-barang yang ada di laut, saudaraku ya. Nah, di sini biasanya di laut, di mana saja, saudaraku, itu banyak sekali harta karun peninggalan ya, zaman VOC, peperangan, zaman kerajaan itu pasti ada, saudaraku. Pasti ada. Ya, yang kena bom, kapal-kapal kerajaan, kapal-kapal Belanda, kapal-kapal VOC ya dulu kena bom gitu kan di lautan, langsung nyungsep tenggelam ya. Nah, itu seharusnya yang diambil, ditarik dengan kekuatan gaibnya, dengan kesaktiannya, diserahkan, diberikan kepada pemerintah agar Indonesia, negeri kita ini makmur, agar Indonesia ini tambah kaya dengan budaya, tambah kaya dengan ilmu, tambah kaya dengan penemuan ya, tambah kaya dengan sejarahnya ya, agar orang-orang di luar negeri sana, orang luar, orang mancanegara itu datang mengunjungi Indonesia, melihat peradaban Indonesia dulu seperti ini ya, zaman kerajaan. Nah, itu saja ya, saudaraku ya. Ini berhubung sudah maghrib, kita lanjut nanti malam aja ya. Kita membahas para dobol yang nggak punya malu ya, yang tebal muka, tebal telinga ya, mentang-mentang subscribe-nya banyak. Dan kita lihat hasil dari subscribe-nya, hasil dari menipu, membodohi umat. Kita lihat hasilnya, pasti akan ada musibah di belakang hari, saudaraku ya. Begitu aja. Ini sebagai edukasi bagi kita semua, penjabaran, penjelasan yang real dan masuk akal. Banyak sekali botak-botak Bustami yang lain dan sambung-sambung Roso lainnya, saudaraku ya, tak terhitung. Jadi kita kuak satu persatu ya. Banyak sekali channel-channel pembodohan seperti channel-channel
setan keparat yang menampilkan film-film yang nggak masuk akal, termasuk sapu lidi, ya, sapu gencet, ya, sapu ijuk, sapu tai kucing, ada itu sapu lidi channel. Kalau Zombidin kan sudah begitu aja, sama dengan Gus Iblis, sama begitu aja bikinnya, sama dengan Silindir Wardani, ya, sama juga seperti itu, bikin film-film yang seperti itu yang nggak masuk akal, tapi tetap aja dipuji-puji. Kasihan rekan-rekan kita para netizen yang nggak tahu apa-apa, saudaraku. Nah, dikira film tersebut beneran real, ya. Itu aja. Masih banyak, saudaraku. Nanti kita kupas lagi, ya. Ya, pendobolan ya. Nah, ini sengaja saya di pantai ingin memberitahukan kepada semua para doboler, ayo angkat di sini. Di sini banyak sekali pendaman, peninggalan barang-barang kerajaan, barang-barang perangan, alat-alat perang dan sebagainya, ya, banyak sekali di tengah lautan. Ayo monggo, silahkan tampakkan ilmu kalian, para dobolen bangsat, ya, tampakkan ilmu-ilmu bangsat kalian, doboler dimanapun kalian berada, baik itu botak bustomi, ya, sambung rosol, sambung jiwo, sambung ayam, baik itu yang sambung tidak nyambung sama aja, pokoknya sarap semua kalian itu, sapu lidi, sapu ijuk, sapu rata, ya, GNS dan channel-channel pembodohan lainnya. Bagi kalian semua yang merasa jadi doboler, udah nggak perlu banyak komentar pengikut kalian itu. Kami nggak butuh pengikut kalian yang bodoh tolol, yang suka menyerang konten orang lain, sedangkan mereka nggak melihat bahwa konten tersebut adalah konten edukasi. Bagi para pengikut doboler yang komentar di setiap video Panjing Sun, komentar yang kurang ajar, mohon maaf kalau diblokir, ya. Mohon maaf, Panjing Sun tidak butuh sampah-sampah pengikut para dobol, apalagi komentar kurang ajar, komentar kotor indan itu, karena kami tidak butuh kalian. Kami membutuhkan para sahabat yang sadar, waras, dan berakal sehat, saudaraku, ya. Nah, berhubung sekarang sudah maghrib, kita akhiri sampai di sini dulu. Nanti malam kita sambung lagi, saudaraku, ya. Kita berantas pembodohan publik, kita berantas kebodohan, kita berantas para pelaku penipuan bangsat keparat itu, ya. Kira itu saja dari kami, saudaraku. Salam rahayu dari kami, RPI Raden Panjing Sun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton acara kami. Salam rahayu dari kami, Panji Nusantara.